Oke, yang Boleh lah pertama ya. kita mau nanya apa nih? Mau jadinya apa nih? Oh, rumpian kata aja, rumpian kata ya. Apa lagi sih? Gue udah berapa lama sih nggak kesini? Sampai kayaknya udah banyak banget. Gue tadi cuma tahu gosip atau fakta deh. Itu karena yang berkesan, nanti juga ada kalau Oh, kamu ada rindu lagi itu tuh. ada Oke, ya. Ada baiklah. ya. Oke, baiklah. Tias, kalau kamu dengar kata pernikahan, apa sekarang yang terlintas di benak kamu tentang pernikahan? Pernikahan? Sesuatu yang indah dong pastinya. Sesuatu yang indah. Sesuatu yang indah. Sesuatu yang diridhoi sama Allah pastinya. Sesuatu yang harus dijalani sama seluruh umat manusia. Kalau mendengar kata perceraian, Udah dijalanin juga. Mungkin memang jalan Tuhan seperti itu. tapi memang nggak ada orang dimanapun yang pengen perceraian. Kamu kan bilang pada saat menikah kan kamu pikir ya itu memang jodohnya. Yes. Udah teman dari SMP lah Yes, dulu ya kan, tahu udah kan, kenal apa sebenarnya. adanya, udah Iya. semuanya. Ternyata nggak seperti itu. Yes. Kamu menemukan apa sih dalam pernikahan yang sebelumnya menikah tuh bayangannya apa? Ternyata begitu menikah oh beda ya. Ternyata Sebenarnya bukan beda sih, cuman ternyata cara berpikir kita mungkin kita berpikir oh oke punya tujuan yang sama di awal, tapi ternyata pas setelah menjalani oh ternyata tidak sama ya gitu. Oh, ada beberapa yang Ternyata tidak ada sama. yang nggak jadi sama gitu loh. Ternyata mungkin harapan kita sama, tapi ternyata endingnya memang nggak sama. Padahal udah temenan dari SMP tuh, nggak Iya, jaminan. ternyata nggak jaminan sih. Nggak Itu dia, berarti itu juga dijadiin pelajaran juga sih buat gue. Jadi mengenal orang lebih dalam lagi, menurut kita mungkin udah cukup, tapi ternyata sebenarnya oh ternyata gue masih butuh hal yang lain ya. Gue ternyata masih harus mengeksplor lebih dalam lagi nih. Gitu. Jadi kamu harus tahu apa maunya kamu dulu Yes, sebelum menikah. itu dia. Ada udah kebayang nggak? Oh, aku nanti akan menikah lagi nih, entah kapan ya. Tapi bayangan akan menikah lagi tuh. Pastilah pengen lah. Jadi yang kemarin itu nggak bener-bener nggak jadi trauma buat gue, justru malah jadi pelajaran. Jadi apa yang baik-baiknya dibawa lagi nanti ke hubungan berikutnya, yang buruk-buruknya ditinggal. Oke. Kalau kamu dengar kata proses bayi tabung, apa yang masih terngiang-ngiang? Sempat pernah ya, tempat kita pernah bahas ya. Cuman ya itu kan memang mungkin jalannya kalau ternyata emang harus berpisah, mungkin memang tidak dikasih sama Allah untuk ada anak gitu. Karena mungkin akhirnya kalau mungkin ada anak akan jadi ya permasalahannya akan lebih ribet lah gitu, akan lebih ruwet gitu. Lebih kompleks. Kita pernah lihat wawancara kamu di Orami ya sama Soya Amirin gitu. Tentang proses bayi tabung bagi kalian sebagai pasangan gitu, bahwa ternyata ini juga sebuah tantangan gitu dalam pernikahan kalau melewati proses bayi tabung. Kita pengen dengar pengalaman kamu seperti apa. Ada cuplikannya? Cuplikannya ya, kita lihat yang itu. Soalnya sekarang Apa yang benar bahwa proses bayi tabung itu ya proses yang berat juga buat sebagai pasangan di jalan. Belum pernah gue alamin sih, karena emang nggak ada proses ke sana. Nggak ada proses. Nggak ada. Rencana tapi ada kan? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Nggak ada, cuman gue bilang waktu di sini pernah banyak yang menawarkan gitu, karena mungkin melihat gue belum berapa tahun belum punya momongan, jadi banyak juga yang pihak-pihak yang bisa bayi tabung menawarkan. Cuman itu memang nggak gue ambil, karena kan waktu itu gue bilang gue masih nggak bisa diem karena harus bed rest atau apa segala macam gitu, jadi makanya nggak gue ambil gitu. Oh, salah satunya, iya, salah satu pertimbangannya nggak diambil karena waktu itu kamu harus menyiapkan harus bed rest komitmen. kan, harus ini gitu. Jadi ya udahlah mikirnya kalau memang dikasih rezeki sama Allah, nanti dikasih yang normal aja gitu loh, dengan alami.